Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pembiayaan dan pembayaran internasional. Perkenalkan, di sini saya Eva Yusya Fitri Mahulete NIM 035. Saya Anissa Dinisa Fitri NIM 037. Selanjutnya kami akan tampilkan penjelasan dari sistem pembiayaan dan pembayaran internasional. Yang akan kami jelaskan mengenai sistem pembiayaan dan pembayaran internasional adalah sebagai berikut. Sumber dan metode pembiayaan internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Yang ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Selanjutnya, sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, account receivable financing, yang kedua, banker acceptance, yang ketiga, short term bank loan, yang keempat, counter trade, yang kelima, factoring, yang keenam, factoring, dan yang terakhir, leasing. Yang pertama ada account receivable financing, di mana merupakan suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importer. Dalam hal ini, apabila importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank dengan jangka waktu 1 hingga 6 bulan. Yang kedua ada banker acceptance, yang dimana merupakan suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo atau maturity. Selanjutnya yang ketiga ada short term bank loan, di mana metode ini diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Selanjutnya yang keempat ada counter trade, di mana metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan oleh NSB dan sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Dan yang kelima ada factoring, di mana factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh oleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut faktor banker di tempat eksportir berada. Yang keenam ada forfeiting, di mana metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dimana dilakukan oleh eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya digunakan dengan suatu jaminan atau bank guarantee atau LC yang diterbitkan oleh bank importer. Selanjutnya yang ketujuh ada leasing, di mana leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan leasing selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Manfaat dari leasing yang paling utama adalah bahwa leasing dapat memiliki modal kerja yang memadai karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Selanjutnya, yang pertama akan saya jelaskan adalah cash in advance, di mana suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum dapat barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank draft. Secara ini tidak disukai oleh importir dikarenakan harus tersedia uang kas secara dengan jumlah yang cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian, harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importer. Selanjutnya, pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau sebagian karena beberapa alasan, diantaranya permintaan atas produk melebihi penawaran produk, penjualan dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya, dan selanjutnya dalam situasi darurat, mata uang negara importir termasuk mata uang lemah yang berisiko tinggi.
Selanjutnya, open account, di mana pembayaran dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya, atau dilakukan antara suatu perusahaan dengan afiliasinya atau intra-MNC. Cara ini merupakan kebalikan dari cash. Dengan cara ini, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah pembayar dan dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Selanjutnya, cara ini akan baik digunakan apabila yang pertama, pembeli sudah dikenal dengan baik, yang kedua, keadaan ekonomi dan politik stabil, yang ketiga, dekat dengan pasar. Dengan sistem pembayaran ini, penjual hanya mengirim faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan. Penjual mempunyai resiko tinggi atas kegagalan pembayaran dari pembeli. Selanjutnya ada prepaid compensation, di mana metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pihak ketiga, sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke LN. Mekanisme private compensation, di mana importir B di Singapura tidak perlu melakukan transfer internasional untuk melakukan pembayaran kepada eksportir A di Jakarta, dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir D di Singapura. Sebaliknya, importir C di Jakarta tidak perlu melakukan transfer internasional untuk melakukan pembayaran kepada eksportir D di Singapura, dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir A di Jakarta. Selanjutnya ada penjelasan mengenai draft atau commercial bill, di mana dibagi menjadi dua, yaitu draft dan bill. Yang pertama ada draft, di mana surat perintah tertulis dari seorang eksportir yang ditujukan kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditujukan atau pemegang yang membawa draft tersebut. Surat perintah ini semacam sejenis ini disebut wesel. Selanjutnya dari jenis draft, menurut pelengkapannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama clean draft, di mana draft yang dapat dibayar tanpa dilengkapi dengan dokumen lampirannya, dan yang kedua ada documentary draft, di mana draft yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lampirannya. Selanjutnya ada penjelasan dari bill, di mana jenis bill dari jenis draft dibagi menjadi satu saja yang menurut pembayarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada side draft, di mana draft yang dibayar saat diperlihatkan, dan yang kedua ada dead draft, di mana draft yang dibayar pada tanggal atau setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada letter of credit, di mana suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau eksportir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC tersebut terpenuhi. Dalam cara ini, LC ditarik kepada bank bukan karena importir, sehingga transaksinya akan lebih cepat terjamin. LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir. Selanjutnya ada kelebihan dari letter of credit, di mana adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, dan adanya fasilitas hedging. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran dengan LC. Yang pertama ada importir atau pembeli, eksportir atau penjual, issuing bank, dan confirming bank, perusahaan pelayanan, perusahaan surveyor, bea dan cukai, dan perusahaan asuransi. Confirming bank adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin pembayaran LC yang dikeluarkan oleh issuer.
Yang terakhir ada consignment, di mana sistem ini merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barangnya laku dan terjual kepada pihak ketiga. Dengan sistem ini, eksportir mempunyai resiko tinggi sehingga lebih banyak digunakan untuk perusahaan afiliasi atau subsidiari dari perusahaan induk. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pembiayaan dan pembayaran internasional. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.